Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama Ki Ceper Channel. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah video perjalanan wisata religi Majelis Ta'lim Al-Awabin Pandansari Ciawi Bogor yang pada hari ini melaksanakan wisata religi berziarah keliling kota Jakarta. Dan di hari ini kita akan berziarah ke makam yang berada di Kampung Bandan. Baik, seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus. Dan jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga para penonton diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul masjid dan makam keramat Kampung Bandan. Salah satu masjid tertua di Jakarta. Masjid Al-Mukarromah, makam keramat Kampung Bandan, menjadi bangunan cagar budaya di Jalan Lodan Raya nomor 99 Pademangan, Jakarta Utara. Dalam masjid tersebut juga menjadi tempat peristirahatan terakhir 3 penyebar agama Islam yang kini dikeramatkan. Sejarah salah satu masjid tertua di Jakarta itu bermula ketika 2 orang Habib asal negeri Yaman mensyiarkan ajaran Islam ke penjuru Nusantara. Pada sekitar abad 16 hingga 17, Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi yang wafat pada 1118 Hijriah atau 1697 Masehi, dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi pada 1122 Hijriah atau 1701 Masehi, berkunjung dari Yaman ke Aceh hingga ke pesisir Batavia. Makam pertama itu Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi. Beliau syiar dari Yaman ke Aceh hingga terakhir di sini, menurut Ketua Masjid Jami Al-Mukarromah. Makam keramat Kampung Bandan yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Asy-Syatiri. Setelah kedua Al-Habib tersebut wafat, kegiatan penyebaran agama Islam seperti terhenti selama ratusan tahun. Setelah sekian lama terhenti, datanglah Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatiri, seorang ulama yang rutin berdakwah di Batavia
alias Jakarta, menggantikan dua Habib pendahulunya. Habib Abdurrahman awalnya ditugaskan mencari makam kedua wali atas perintah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos, Keramat Empang Bogor, asal Bogor, Jawa Barat. Berbulan-bulan pencarian, Habib Abdurrahman akhirnya mendapati dua pusara tersebut. Kala itu mulai banyak orang yang beraktivitas di sekitaran lingkungan makam. Mereka ini ialah tawanan Belanda zaman VOC yang dibawa dari daerah Banda Maluku demi mengkeramatkan makam dua Habib sebelumnya, Habib Abdurrahman bin Alwi As-Satiri, kemudian memutuskan membangun rumah ibadah di tempat itu. Alhasil, masjid tersebut akhirnya dibangun sekitar tahun 1879. Dibangunnya pada tahun 1879, beliau ingin supaya ada tempat ibadah dan tempat ziarah untuk ke makam dua Habib sebelumnya. Pada tanggal 18 Muharram 1326 Hijriah atau sekitar tahun 1908, Al-Habib Abdurrahman yang berjasa atas berdirinya masjid ini tutup usia menyusul pendahulunya. Ia kemudian dimakamkan di samping kedua makam Habib pendahulunya. Makam Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, dan Habib Abdurrahman bin Alwi As-Satiri dikeramatkan di dalam Masjid Al-Mukarramah, makam keramat Kampung Bandan. Hingga saat ini ketiga pusara penyebar agama Islam itu yang ditutupi kain hijau bertuliskan kalimat tauhid selalu ramai dikunjungi umat muslim yang berziarah. Kampung Bandan terletak tidak jauh dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Di sana terdapat makam Al-Habib yang merupakan penyebar agama Islam pertama di Indonesia. Ketiga makam itu terdiri dari makam Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, dan Habib Abdurrahman bin Alwi As-Satiri. Makam itu berada di dalam kompleks masjid. Juru kunci makam menjelaskan Masjid Kampung Bandan didirikan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi As-Satiri pada tahun 1789. Habib Abdurrahman membuat sebuah tempat persinggahan untuk berteduh dan sembahyang bagi para penziarah di samping makam tersebut. Namun karena semakin banyak para penziarah yang datang ke kuburan kedua wali tersebut, akhirnya Habib Abdurrahman mendirikan sebuah surau.
Pada tahun 1947, surau tersebut diubah oleh Habib Alwi As-Satiri menjadi bangunan masjid dengan 12 tiang penopang, karena di Kampung Bandan saat itu belum ada tempat ibadah untuk masyarakat. Nama masjid sudah dikenal dengan sebutan Masjid Keramat Kampung Bandan, bernama resmi Masjid Jami Al-Mukarromah. Tapi hingga saat ini masyarakat dan para penziarah lebih mengenal masjid ini dengan nama Masjid Keramat Kampung Bandan. Ada peristiwa mistis terkait jalan tol layang hendak dibangun di sekitar makam pada 1994. Ceritanya, pengembang proyek akan membangun jalan layang melintas di atas makam. Masjid akan digusur untuk jalan layang tersebut. Jika terlaksana, letak masjid tersebut nantinya akan berada di bawah jalan layang. Namun, pada saat pembangunan, tiang penyangga jalan tersebut patah dan ambruk. Pembangunan akhirnya dilakukan dengan cara manual, tapi tetap saja tiang penyangga tidak bisa berdiri kokoh. Pekerja terus mengejar pengerjaan jalan tol yang dirasakan sudah terlambat tersebut, dengan tetap bekerja pada hari Jumat tanpa menghiraukan imbauan pengurus masjid untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan pada hari tersebut. Akhirnya semua beton dan tiang penyangga yang sedang dikerjakan hancur dan menewaskan banyak pekerjanya.
Masjid Jami Al-Mukarramah yang terletak di Jalan Lodan Raya, Kampung Bandan, Jakarta, telah lama menjadi magnet para penziarah. Di saat akhir pekan, tidak kurang 10 bus besar datang membawa para penziarah dari berbagai daerah. Daya tarik utama dari masjid yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Keramat Kampung Bandan ini adalah adanya makam 3 ulama besar asal Batavia, yakni makam Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, dan Habib Abdurrahman bin Alwi As-Satiri. Menurut Habib Alwi bin Ali As-Satiri, ketua Masjid Keramat Kampung Bandan, ketiga makam tersebut adalah makam tertua yang ada di Jakarta. Usia salah satu makam bahkan sudah mencapai 307 tahun. Beliau adalah wali-wali Allah yang mensyiarkan agama Islam di daerah ini pada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat-sahabat, para teman-teman dimanapun berada, kembali lagi bersama di JPR Channel. Di video kali ini saya akan membagikan rangkaian wisata religi Majelis Talim Al-Mu'min. Dan pada hari ini saya sedang berada di Makam Keramat, yaitu Kampung Bandan, tepatnya di Kota Jakarta. Dan kami dengan para jamaah sudah melaksanakan ziarah bersama, dan sekarang akan menuju ke tempat ziarah yang ketiga, yaitu Kubah Al-Adhan. Habib Muhammad dimakamkan pada 1706, Habib Ali pada 1710, sementara Habib Abdurrahman dimakamkan 1908. Perjuangan mereka sudah 350 tahun dalam mensyiarkan agama Islam. Masjid Al-Mukarramah yang dalam bahasa Arab berarti mulia atau yang dimuliakan, didirikan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi As-Satiri pada tahun 1879. Awalnya ia mendapat amanat dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos untuk menelusuri 2 makam ulama besar yang ada di Batavia. Setelah ditemukan, ia kemudian diperintahkan untuk memeliharanya dan mendirikan tempat ibadah di dekat makam tersebut. Habib Abdurrahman sendiri kemudian meninggal tahun 1908. Di tempat ini setiap hari selalu ada penziarah, tapi yang paling ramai saat hari libur. Malam Jumat setelah sholat Isya juga banyak penziarah yang datang. Biasanya mereka berada di masjid sampai subuh. Para penziarah yang datang umumnya berasal dari wilayah Jabodetabek. Ada juga yang dari Jawa Timur dan Pulau Sumatera. Mereka sebagian besar juga musafir. Tidak hanya makam para wali-wali Allah, keberadaan pohon kurma yang selalu berbuah saat bulan Ramadan juga menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan banyak yang meminta buah dari pohon kurma di Masjid Keramat agar bisa mendapatkan keturunan. Alhamdulillah atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang berhasil mendapatkan keturunan setelah makan buah kurma dari sini. Biasanya tahun depan mereka akan datang lagi sambil membawa tetangga atau keluarga yang juga ingin mendapatkan keturunan. Air yang bersumber dari sumur tua di dalam masjid juga diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan saat musim kemarau panjang,
air di sumur tersebut tetap melimpah, padahal daerah di sekitarnya mengalami kesulitan air bersih. Tapi Habib Alwi selalu mengarahkan bahwa apapun manfaat yang didapat dari buah kurma dan air dari sumur tua, itu semua karena ada karomah atau kemuliaan dari para wali-wali Allah yang makamnya terdapat di areal masjid, sehingga tidak membahayakan keimanan para penziarah. Manfaat yang mereka dapatkan tentunya juga atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala.